17 Juni nanti. Persiapannya nggak ada persiapan apa-apa sih. Terus untuk kemarin tuh kenapa sih nggak datang dok? Apakah ada kesibukan atau seperti apa dok? Enggak, kemarin itu bukannya nggak datang, dari pihak kita itu datang, tapi kan kalau misalkan sidang apa itu tuh sidangnya sidang perdata. Nah, untuk sidang perdata itu bisa diwakilkan oleh pengacara dan kita udah menunjuk pengacara gitu, dan itu secara resmi. Tapi besok bakalan datang nggak tanggal 11 kak? Ya, dilihat nanti jadwalnya ya. Sebenarnya kalau datang nggak datang, yang penting Sama kita aja. udah dikuasakan kan ke Betul. lawyer kita, jadi sebenarnya udah sah gitu, nggak perlu kita hadir pun, nggak ada masalah. Dr. Raja Gladys sebagai tergugat pertama dan kemudian Dr. Mufid ya sebagai tergugat kedua itu telah menguasakan kepada kami ya dari kantor hukum GPS Law Office untuk menguasakan klien kami ini untuk hadir dalam persidangan nantinya. Nah, jadi secara ketentuan di dalam pasal 123 Heritage Inland Reglement itu ya HIR itu dibenarkan. Ya, itu dibenarkan. Jadi kalau kemudian nanti ada berpendapat karena Dr. Raja Gladys tidak hadir sidang ditunda, itu adalah satu pendapat yang salah dan keliru ya. Sidang pertama perkara perdata itu prinsipal itu harus datang dua-duanya, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat atau turut tergugat. Dan kalau kemudian nanti tanggal 11 Juni klien kami berkenan untuk hadir, itu juga hal yang biasa ya, itu normatif dan kami akan mendampinginya. Setelah pemeriksaan identitas, legalitas ya, identitas itu surat kuasa ya dan seterusnya ya, itu kemudian dilakukan mediasi kalau datang semua. Kalau tidak ada yang datang ya, atau kalau ada yang datang kemudian ada yang tidak datang ya, ada yang tidak datang, itu biasanya sidang ditunda, dipanggil lagi tuh yang tidak datang. Nah kemudian kalau sudah panggilan 3 kali ya kemudian tidak datang, maka sidang dilanjutkan ya. Ya kalaupun nanti kalau tidak ada halangan, beliau akan menyempatkan hadir tanggal 11 Juni ini. Itu untuk menunjukkan bahwa beliau ini sebenarnya berani untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Tetapi kalaupun beliau tidak hadir bersama dengan suaminya, turut tergugat kedua, itu mungkin nanti karena ada kesibukan, kan sudah ada kami ya kuasa hukumnya yang mewakili klien kami yaitu Dr. Reza dan Dr. Mufid untuk menghadiri persidangan tanggal 11 Juni nanti. Pihak-pihaknya kan bukan Dr. Raja Gladys sendiri kan, ada turut tergugat ya. Nah di situ ada Kapolri ya, kemudian ada Jaksa Agung kalau tidak salah ya, turut tergugatnya, betul nggak? Betul bang. Nah artinya kalau Dr. Raja Gladys itu telah memberikan kuasa istimewa, kalaupun itu dianggap sah diterima oleh hakim, tetapi kalau yang duanya ini belum datang sampai panggilan kedua ini ya, sidang kedua ini, besok sidang kedua ya? Iya bang, sidang kedua bang. Ya, sampai sidang kedua ini tetap belum bisa dilakukan mediasi. Jadi gambarannya kalau Kapolri tidak datang, Jaksa Agung tidak datang melalui utusannya, melalui kuasanya, nah berarti sidang nanti dilanjut setelah panggilan ketiga ya, itu antara pengacaranya Nikita Mirzani dengan pengacaranya Raja Gladys untuk melakukan mediasi. Karena mediasi itu wajib, sidang pertama itu mediasi terlebih dahulu. Buat jajan nih, buat di rumah nih. Nanti sama supir nanti belakangnya. Bilang soto. Ya, coba ya. Nah. Oh, rasanya soto. Ya, perubahan kalian juga bisa lihat sendiri seperti apa. Tapi bukan berarti hamil ya kak? Ya, no problem. Kita kalau komunikasi sampai detik ini komunikasi yang kita seru-seruan, ketawa, saling cerita, tapi saling cerita itu lebih ke privasi masing-masing sih, pribadi masing-masing, bukan yang kayak bahas-bahas masalah kayak gini. Karena menurutku juga sebenarnya masalah ini dibilang penting nggak penting tuh
karena itu masalah internal gitu. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi nggak ada yang perlu Lesti klarifikasiin ya gitu. Dari situ juga udah punya lawyer ataupun kuasa hukum yang harusnya bisa diselesaikan dengan kuasa hukumnya mereka. Karena bagaimanapun Lesti sama Bilar adik gue segala macam, mereka tetap jadi sahabat gue sendiri. Bilar juga talent gue dulunya segala macam. Jadi gue nggak mau nih kalau seandainya masalah-masalah kayak gini tuh kayak seakan-akan Lesti kayak mafia di musik gitu ya kan, nyanyiin lagu segala macam, kayak terlalu berlebihan lah semuanya itu. Contoh-contohnya kayak gitu. Dan sekarang kayak gue juga jadi agak-agak ngeri ya, setiap talent-talent gue nanti ngeluarin lagu segala macam, ngeluarin lagu, pencipta lagu nuntut hak segala macam. Lama-lama di Indonesia nggak ada penyanyi loh, jadi pelawak semua gue kasih tau. Nggak ada penyanyi, jadi pelawak semua. Dari awal nggak ada niat apapun, nggak ada ya, nggak ada motif apapun. Jadi kapanpun semuanya kembali lagi ke Pak Yoni Dores, karena memang niatan awalnya nggak ada apa-apa. Cuman langkahnya kalau udah berjalan menuju tujuan, langkahnya nggak mungkin berhenti di satu tempat gitu lah. Dia harus sampai ke tujuan gitu. Udahlah, stop lah. Kalau seandainya memang ada masalah kayak gitu, jangan di-up sosial media dulu. Ketemuin dulu. Kan ada pihak label, ada pihak manajer, ada pihak segala macamnya. Ketika nanti ada salah satu yang emang ada jalur tengahnya, maksudnya kayak ketika udah diobrolin di jalur tengah kan lebih enak. Kalau kayak gini kan kayak, wah udah ngotot di sosial media, yang ini udah ngotot sosial media nggak akan ada kelarnya. Dari kami sebagai kuasa hukum mungkin ingin menyampaikan kita masih menunggu proses yang ini sedang berjalan. Jadi mungkin kita sama-sama masih menunggu saja nanti ke depannya perkembangan akan seperti apa, nanti kami akan update lebih lanjut. Nah, intinya kami sangat menghormati dan sangat menghargai keputusan dari beliau yang memang saat ini sedang melakukan upaya hukum.